Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita, para pria yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan. Usai melaksanakan aktivitas kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena saat ini di tengah segala aktivitas yang baru saja usai kami lakukan dan jalani, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran, untuk kami dapat mendengar dan juga merenungkan kebenaran sabda-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada akhirnya juga dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pria yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membuka Amsal pasal 13. Kita akan membaca mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Amsal pasal 13 ayat yang pertama hingga ke-6. Firman Tuhan berkata, "Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa." Demikian, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama malam ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara, juga melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, ada satu pituah orang Sunda yang diungkapkan dan diucapkan oleh orang tua kita di masa lalu. Namun menurut saya, pituah atau pepeling ini masih sungguh sangat relevan buat kehidupan kita saat ini. Pituah itu berbunyi begini: "Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang." Secara sederhana artinya, janganlah kita berbicara dengan sembarangan. Segala sesuatu mesti dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalimat ini saya kira benar adanya. Pepeling ini saya kira masih relevan di tengah kehidupan kita.
Saya berani berkata bahwa ini masih relevan di tengah kehidupan kita, karena memang banyak Bapak Ibu, khususnya saudara-saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, peristiwa terjadi, orang yang satu tersinggung dengan orang lainnya hanya karena perkataan yang disampaikan. Seseorang terlukai perasaannya, terlukai hatinya hanya karena ucapan yang disampaikan. Ucapan seseorang kelihatannya sederhana. Tawa seseorang kelihatannya biasa saja. Tapi ketika itu dilontarkan pada orang yang tidak tepat, ketika senyuman dan tertawaan itu disampaikan kepada orang yang kurang tepat, bisa jadi bukan respon baik yang diterima. Bisa jadi bukan respon yang positif atau reaksi positif yang kita dengar. Bisa jadi justru adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang reaksional, hal-hal yang responsif, bahkan amarah kita jumpai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum pria, senada dengan apa yang menjadi pepeling orang Sunda tadi, penulis kitab Amsal dalam hal ini, Salomo, juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Secara sederhana Salomo mau mengingatkan bahwa apa yang dituturkan seseorang, apa yang diucapkan seseorang, satu saat nanti itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Satu saat nanti itu akan menjadi bagian yang diterimanya sendiri. Ketika yang dituturkan itu baik, manis, menyenangkan, menyejukkan, menghadirkan damai sejahtera, maka bisa jadi adalah damai sejahtera pula yang akan diterima oleh orang itu. Tetapi sebaliknya, ketika yang disampaikan tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dampaknya, tidak dipertimbangkan dahulu akibatnya, bisa jadi bukan hanya ketersinggungan dari seseorang atau dari banyak orang. Bisa jadi bukan hanya perasaan terluka dan tergores dari seseorang, tapi bisa jadi hal yang sama juga menjadi buah yang diterima satu saat nanti. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, Pitua orang tua, orang Sunda tadi hendaknya mengingatkan kita, nyabda kudu diukur, nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang. Betapapun dalam kehidupan ini kita mengenal seseorang, betapapun dalam hidup ini kita dekat dengan seseorang, hendaknya kita mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita utarakan, supaya hal itu menjadi bagian yang juga turut mendatangkan sukacita. Orang yang arif, orang yang bijaksana, menurut Amsal Salomo, tentu saja dia harus dibungkus oleh sebuah pemahaman dan penghayatan bahwa yang bijaksana itu bukan hanya dilihat dari satu sudut, yakni usia, tapi juga dari faktor-faktor yang lain. Ini tutur kata, sikap hidup, dan perilaku. Oleh karenanya saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, di era digital ini kita melihat banyak orang yang tersinggung bukan oleh perkataan. Di era kemajuan ini Bapak Ibu, kaum pria yang Tuhan kasihi, yang berada di rumah,
banyak orang terluka hatinya, banyak orang tergores perasaannya, bukan oleh karena perkataan yang diucapkan, tapi oleh karena seluncuran jari jemari kita di media sosial. Ketika di media sosial itu kita menuliskan sesuatu, sadar atau tidak, apa yang dituliskan itu bisa berdampak tidak baik bagi diri kita sendiri. Sadar atau tidak, apa yang dituliskan sebagai bentuk status kita bukan hanya akan mengundang banyak tanya dari orang lain yang menjadi teman kita di media sosial, tapi juga akan mengundang luka yang semakin lebar dan menganga, sehingga banyak orang merasa tersinggung dan tersakiti. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali, ketika mulut kita jaga, supaya tetap menuturkan yang baik, supaya tetap menuturkan yang indah, maka jagalah juga jari jemari kita, supaya tidak terlalu asik berseluncur, lalu kemudian membuat status di media sosial yang membuat keluarga kita terluka, yang membuat orang-orang yang ada di sekitar kita tersakiti, yang membuat mungkin juga banyak orang terlukai dan kecewa oleh karena status yang kita buat. Disadari atau tidak, saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita berseluncur di media sosial dengan memasang atau membuat status yang melukai orang lain, yang menyinggung orang lain, yang membuat orang lain kecewa dan sakit hati, maka kita tahu bukan hanya satu orang yang terluka, tapi mungkin ada banyak orang yang juga terluka, karena ada banyak orang bisa melihat apa yang kita tuliskan di media sosial kita. Oleh karenanya, saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, jika hari ini kita diingatkan kembali untuk berpikir ulang, untuk mempertimbangkan masak-masak apa yang mau kita katakan dan apa yang mau kita ungkapkan, maka itu adalah benar dalam rangka menjaga kehadiran kita sebagai citra dan gambar Allah, menjaga tutur kita, perilaku kita, agar tetap mencerminkan kehadiran Allah Sang Pembawa Damai Sejahtera. Bukan hal yang mudah, tetapi harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita para pria juga punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan itu juga di tengah-tengah keluarga kita. Kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak kita, supaya mereka pun tetap berhati-hati, supaya mereka pun mempertimbangkan aspek manfaat dan keuntungannya di balik status-status yang mungkin saja akan dan pernah mereka buat, agar hal itu tidak semakin membuat hubungan kita dengan orang lain semakin berjalan, relasi kita dengan keluarga supaya tidak semakin terkoyak. Penting untuk menjadi bagian perhatian kita, karena sebagai pria tidak jarang kitalah yang menjadi pengambil keputusan di tengah-tengah keluarga. Kita dengan seluruh anggota keluarga kita punya peran baik, punya peran penting dalam rangka menjaga keutuhan dan keharmonisan relasi. Dan oleh karena itu, kita harus memulainya dengan berani menjaga upaya-upaya kita, baik tutur kata kita, baik seluncuran-seluncuran kita di media sosial, yang pada akhirnya tidak saling menyakiti dan melukai. Tuhan menolong kita untuk berpegang teguh
pada sebuah keyakinan bahwa nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran sabdamu. Ajar kami untuk mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatu yang hendak kami buat, supaya hal itu betul-betul mewujudkan panggilan hidup yang membawa damai dan sukacita. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkatilah, pulihkanlah mereka, dan biarlah segala upaya yang dilakukan berbuah indah dalam kehidupannya. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin juga masih berada dalam suasana duka. Biarlah kasih-Mu dan biarlah pertolongan-Mu menjadi bagian yang turut juga hadir memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan juga seturut kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami, supaya kami tekun dan setia menjalaninya. Berkati keluarga kami, supaya mereka juga dengan sukacita menjalani hidup. Terlebih, berkatilah kami semua, bagian dari warga bangsa ini, di tengah pandemi yang belum usai dan belum mereda. Lindungilah kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, supaya kami tetap berada dalam keadaan baik. Tuhan, kami berdoa untuk upaya-upaya baik yang dilakukan para pemimpin kami. Biarlah kiranya para pemimpin kami terus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dengarkanlah doa kami mau bawa dan kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih para pria yang Tuhan kasihi. Demikian renungan kita malam hari ini. Selamat menjalani hidup dengan arif dan bijaksana. Tuhan memberkati.